Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita dalam kajian fikih muamalah atau kajian fikih ekonomi Islam, yang mana kita telah membahas tentang hal-hal yang dilarang dalam aspek muamalah. Jadi muamalah kita ini menjadi terlarang atau diharamkan karena mengandung beberapa hal. Sebagaimana kita sebutkan bahwa ketika mengandung kebohongan, kedustaan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang tipu menipu, siapa yang berbohong dalam urusan muamalah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan contoh atau bukan pertanda daripada umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita sebutkan bahwa di antara yang menyebabkan muamalah itu menjadi terlarang adalah karena objek yang ditransaksikan adalah sesuatu yang dilarang atau najis, seperti khamar, kemudian hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah, al-khinzir, babi, kemudian al-kalb, anjing, kemudian hewan-hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Begitu juga dengan ketika muamalah itu mengandung di dalamnya transaksi riba. Ini juga termasuk sebab daripada muamalah itu menjadi terlarang. Dan sebagaimana kita sebutkan bahwa riba itu adalah tambahan yang tidak dibenarkan. Jadi tambahan yang tidak dibenarkan. Karena kenapa riba ini diharamkan? Karena mengandung kezaliman. Jadi ada kezaliman di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi. Sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku haramkan kepada kalian. Karena kita sebagai manusia itu tidak boleh menzalimi antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu Nabi mewanti-wanti kepada kita bahwa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Setiap kezaliman di atas muka bumi ini maka nanti akan dibayar oleh Allah, dibayar oleh yang melakukan kezaliman itu nanti di akhirat kelak. Maka ada istilah orang yang bangkrut. Kenapa bisa bangkrut? Nabi pernah bertanya, atadruna mal muflis? Kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Sahabat berkata, man la dinar wa la dirham. Mereka yang tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya dinar, ya Rasulullah. Kata Nabi, betul bahwa bangkrut itu bisa jadi orang yang tidak punya harta. Tetapi al-muflisu, orang yang bangkrut sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'ti yaumal qiyamah, mereka yang datang di hari kiamat bi salatin wa zakatin, dengan salat, dengan pahala zakat, dengan pahala sedekah, walakin qad zalama hadza wa safaqa dima'a hadza, tapi dia menzalimi ini, mengalirkan darah, menghilangkan jiwa atau mencela. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh orang-orang yang dizalimi, disakiti tadi, dicela, akan datang pada hari kiamat menuntut.
Nah, setiap orang yang datang menuntut ini tidak bisa dibayar dengan materi, tidak bisa dibayar dengan uang. Kalau di dunia mungkin dia salah tapi bisa membayar, atau mungkin dia punya kuasa sehingga bisa mengatur, bisa men-setting sehingga yang salah bisa jadi menang, yang salah bisa jadi dibenarkan. Tapi pengadilan Allah tidak bisa. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidaklah pengadilan Allah itu adalah seadil-adilnya pengadilan. Tidak ada yang bisa berlindung, tidak ada yang bisa lari dari kesalahannya sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka di hari itu setiap kesalahan sekecil apapun akan dibayar. Maka oleh karena itu Nabi mengatakan bahwa ketika ada kezaliman, maka nanti yang terzalim itu datang menuntut. Ketika datang menuntut tidak bisa dibayar dengan materi, tapi dibayar dengan pahala. Pahalalah yang membayar. Banyak orang yang datang, banyak pahala yang harus dibayar. Ketika masih ada orang yang datang menuntut, pahalanya sudah habis, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa orang yang dizalimi itu ditimpakan kepadanya. Pahala habis, maka dosa orang yang dizalimi itu ditimpakan kepadanya. Maka mestinya dia menjadi ahli surga, tapi pada akhirnya menjadi ahli neraka. Nah itu kenapa sebabnya kezaliman serta riba ini diharamkan, karena dia mengandung kezaliman. Artinya ada sebab kezaliman di dalamnya. Nah, kenapa mengandung kezaliman? Nanti ini bisa dikaji lebih mendalam oleh pakar ekonomi sebenarnya. Jadi riba itu karena orang kadang-kadang melihat secara zahir ya kan sah-sah saja. Kita ngutang bertambah-tambah itu sah-sah saja. Itu mungkin secara sepintas pandangan kita. Nah, tapi ketika nanti para ahli ekonomi membahas bahwa riba itu mengandung kezaliman, maka kenapa ekonomi kapitalis itu kita coba lihat bahwa ekonomi kapitalis ini lebih banyak melakukan kerusakan. Seperti ya banyak negara-negara yang sudah mengalami kebangkrutan. Dia berhutang, semakin banyak berhutang, maka dia semakin akan mengalami kerugian. Sehingga ada negara dia harus menyerahkan negaranya kepada orang yang memberi hutang. Itu sangat berbahaya. Kemudian juga ekonomi berbasis riba ini itu sangat berbahaya karena hanya menjadikan segelintir orang-orang menjadi kaya. Jadi orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Di Indonesia itu disebutkan bahwa kekayaan di Indonesia ini itu hanya berada di segelintir orang tertentu. Nah, ini aspek-aspek daripada mudarat, aspek-aspek daripada bahayanya ekonomi yang berbasis riba tadi. Nah, maka oleh karena itu muncullah para ulama berusaha untuk memberikan solusi-solusi, dan ekonomi Islam kemudian diakui sebagai salah satu alternatif atau sebagai salah satu solusi untuk memberikan kebaikan. Nah, ini dalam rangka bahwa kalau dalam Islam bahwa riba itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, dosanya sangat besar, diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Nah itu kenapa muamalah diharamkan, karena mengandung kebohongan, mengandung kedustaan, kemudian juga mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan objek-objek yang diharamkan oleh Allah, kemudian mengandung kezaliman, mengandung riba. Nah, ini sebab muamalah diharamkan. Termasuk dalam aspek kita tidak hanya dalam muamalah secara ekonomi, tapi muamalah secara bernegara juga. Nah, itu mengandung juga, artinya muamalah itu kan umum, hidup bernegara, maka kita memilih pemimpin ini juga aspek muamalah.
Maka dalam rangka mencari pemimpin, memilih kepemimpinan ini juga tidak boleh ada kecurangan di dalamnya. Karena kalau ada kecurangan sama, itu termasuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengandung di dalamnya misalnya ada sogok menyogok. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi dakhalan nar. Yang menyogok dan disogok sama-sama masuk neraka. Nah, walaupun kadang-kadang dalam pemilihan-pemilihan ini kadang-kadang agak samar sedikit antara hadiah dengan sogok. Ini bukan sogok, ini hadiah. Jadi agak-agak beti kata orang, beda tipis antara sogok dengan hadiah itu. Maka oleh karena itu kita harus hati-hati terhadap hal-hal yang seperti ini dan kita berusaha mendapatkan pemimpin yang baik dimulai dengan diri kita. Jadilah pemilih yang jujur, bukan karena nominal, bukan karena materi, tapi kita memikirkan kebaikan, kemaslahatan negeri kita. Dan juga calon-calon pemimpin seperti itu jangan sampai mendapatkan sesuatu dengan jalan tidak benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul bahwa orang yang menduduki jabatan, orang yang mendapatkan amanah itu dihormati di dunia. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaha latakunu nadamatun wa khizyun yaumal qiyamah. Nanti di akhirat akan menjadi penyesalan dan kehinaan kecuali mereka yang mendapatkan dengan cara yang baik dan menunaikan dengan cara yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha bermuamalah dengan cara yang baik, bermuamalah sesuai dengan tuntunan Islam sehingga kita dalam muamalah ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.